semua negara senang melihat Indonesia bangkit. Di balik diplomasi dan kerjasama internasional, ada kegelisahan, ada kepentingan yang terusik, dan ada upaya untuk menghambat langkah Indonesia. Ketika Indonesia mulai masuk ke hampir semua organisasi perdagangan bebas dunia, sebagian pihak justru merasa terancam. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, secara terbuka dan tanpa basa-basi mengakui satu hal penting. Tidak semua negara senang melihat Indonesia melangkah semakin jauh. Ia menyebut secara gamblang bahwa ada sejumlah negara, termasuk Singapura, yang merasa tidak nyaman ketika Indonesia aktif masuk ke hampir seluruh organisasi perdagangan bebas dunia, mulai dari OECD, CPTPP, hingga berbagai forum dan perjanjian internasional lainnya. Menurut Airlangga, ketidaksukaan itu bukan sekadar perasaan. Ada upaya nyata yang dilakukan untuk mengganggu, menghambat, bahkan memperlambat laju Indonesia. Pernyataan ini membuka tabir yang selama ini jarang dibicarakan secara jujur di ruang publik. Faktanya, tidak semua negara senang melihat Indonesia bangkit. Bahkan, ada pihak-pihak yang secara terang-terangan merasa terganggu ketika Indonesia mulai masuk ke hampir seluruh ekosistem perdagangan bebas global. Pertanyaannya, siapa yang merasa terancam? Dan apa sebenarnya yang dipertaruhkan? Airlangga Hartarto dengan lugas mengungkap bahwa dinamika ekonomi kawasan tidak pernah steril dari kepentingan geopolitik. Selama puluhan tahun, Indonesia kerap diposisikan sebagai raksasa tidur. Negara besar dengan ratusan juta penduduk, kekayaan sumber daya alam melimpah, tetapi lebih sering dipandang hanya sebagai pasar konsumsi raksasa bagi produk asing. Dalam narasi lama itu, Indonesia jarang dianggap sebagai pengambil keputusan utama dalam rantai nilai global. Perannya dibatasi sebagai pemasok bahan mentah atau pasar akhir industri negara lain. Namun narasi itu kini retak, runtuh, dan kehilangan relevansi. Dunia sedang menyaksikan kebangkitan ekonomi Indonesia yang jauh lebih agresif, percaya diri, dan berani mengambil risiko. Indonesia tidak lagi mau sekadar mengikuti aturan main lama yang seringkali merugikan. Negara ini mulai menyusun strategi sendiri, membangun jalur langsung, dan menegaskan kedaulatannya dalam menentukan arah perdagangan serta industrinya. Bagi sebagian negara tetangga yang selama ini menikmati posisi nyaman sebagai perantara, perubahan ini tentu terasa mengganggu. Singapura, misalnya, selama beberapa dekade berperan sebagai gerbang utama perdagangan Asia Tenggara. Banyak arus barang, modal, dan investasi yang sejatinya bisa masuk langsung ke Indonesia justru berputar lebih dulu melalui Singapura. Model ini sangat menguntungkan Singapura sebagai pusat logistik, keuangan, dan manajemen regional. Namun kini, Indonesia mulai memotong rantai lama tersebut. Ketika Indonesia secara aktif menjalin perjanjian dagang langsung dengan Uni Eropa, Kanada, Eurasian Economic Union, hingga berbagai negara non-tradisional lainnya, peran perantara perlahan kehilangan relevansi. Indonesia tidak lagi menunggu pintu dibukakan. Jakarta kini mengetuk pasar global dengan tangan sendiri. Dalam konteks inilah, Airlangga Hartarto menyebut bahwa Indonesia berada di posisi terdepan, atau pole position, dalam perlombaan ekonomi global. Pernyataan ini bukan sekadar optimisme politik. Indonesia termasuk negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia, bahkan berada di posisi kedua setelah Tiongkok. Kombinasi pasar domestik yang besar, cadangan energi, sumber daya alam strategis, serta bonus demografi menjadikan Indonesia aset ekonomi global yang tidak bisa diabaikan. Lebih dari itu, Indonesia kini tidak lagi sekadar menjual apa yang ada di dalam tanah. Kebijakan hilirisasi industri telah mengubah wajah ekonomi nasional secara fundamental. Nikel, besi, dan berbagai komoditas strategis lainnya tidak lagi diekspor dalam bentuk mentah, melainkan diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi. Transformasi ini menggeser posisi Indonesia dari sekadar pemasok bahan baku menjadi pemain industri global. Tentu saja, langkah ini tidak disambut hangat oleh semua pihak. Negara-negara yang selama ini menikmati keuntungan dari struktur lama mulai merasakan tekanan ketika Indonesia membangun kapasitas industrinya sendiri, mengembangkan pelabuhan, kawasan industri, dan infrastruktur logistik terintegrasi. Ketergantungan terhadap hub regional perlahan berkurang. Airlangga juga secara terbuka mengakui bahwa keikutsertaan Indonesia dalam CPTPP memang relatif tertinggal dibandingkan Singapura, Malaysia, atau Vietnam. Namun Indonesia memilih untuk tidak gentar. Masuknya Indonesia ke hampir semua skema perdagangan bebas dunia berarti ancaman langsung bagi negara-negara yang selama ini memonopoli akses pasar. Data memperkuat narasi ini. Badan Pusat Statistik mencatat Indonesia membukukan surplus neraca perdagangan selama 67 bulan berturut-turut dengan nilai kumulatif lebih dari 38 miliar dolar AS. Ini bukan capaian biasa. Yang lebih penting, komposisi surplus tersebut telah berubah drastis. Ekspor Indonesia kini didominasi oleh produk industri, bukan lagi bahan mentah. Ini menandai kenaikan kelas struktural ekonomi Indonesia.
Indonesia tak lagi bisa dipandang sebagai wilayah penyangga atau hinterland industri negara maju. Negara ini telah berevolusi menjadi pusat produksi dengan daya tawar yang jauh lebih kuat. Namun setiap kebangkitan selalu membawa konsekuensi geopolitik. Singapura, sebagai negara maju dengan keterbatasan wilayah dan sumber daya alam, selama ini bertahan hidup melalui peran strategisnya sebagai perantara. Ketika peran itu terancam, reaksi defensif menjadi hal yang tak terelakkan. Airlangga bahkan menyebut adanya ketidaknyamanan nyata dari pihak tetangga melihat Indonesia yang semakin mandiri. Sepanjang tahun 2025, Singapura mencatat defisit perdagangan terhadap Indonesia sebesar 4,6 miliar dolar AS. Angka ini mencerminkan perubahan arah arus barang dan nilai tambah. Jika sebelumnya banyak keuntungan parkir di Singapura, kini arus tersebut mulai mengalir langsung ke Indonesia. Investor global pun mulai mengubah persepsi. Indonesia tak lagi dipandang hanya sebagai pasar besar dengan risiko tinggi, melainkan sebagai tujuan investasi strategis jangka panjang. Infrastruktur membaik, regulasi disederhanakan, dan posisi geopolitik Indonesia semakin diperhitungkan. Dalam perspektif geopolitik, perubahan ini menciptakan dinamika baru di Asia Tenggara. Negara-negara yang selama ini dominan, kini harus beradaptasi dengan kenyataan bahwa Indonesia tidak lagi berada di posisi subordinat. Ini bukan soal permusuhan, melainkan reposisi kekuatan. Beberapa pengamat bahkan menilai bahwa kenyamanan Singapura selama ini dibangun di atas ketimpangan struktural kawasan. Ketika Indonesia tumbuh sejajar, model lama pun kehilangan daya tahannya. Sejarah menunjukkan bahwa negara kecil dengan ekonomi jasa dan perantara sangat bergantung pada ketertinggalan negara-negara di sekitarnya. Indonesia kini memilih jalan berbeda. Indonesia tidak sedang memusuhi siapapun. Indonesia hanya mengambil kembali haknya sebagai negara besar. Langkah ini adalah bagian dari seleksi alam dalam ekonomi global. Negara yang berani membangun kemandirian, memperkuat industri, dan keluar dari ketergantungan struktural akan bertahan dan memimpin. Bagi negara tetangga, ini adalah sinyal bahwa zona nyaman lama telah berakhir. Bagi Indonesia, ini adalah momentum emas yang tidak boleh disia-siakan. Tantangannya kini bukan lagi soal bagaimana bangkit, melainkan bagaimana menjaga konsistensi, stabilitas, dan integritas kebijakan nasional agar kebangkitan ini benar-benar berkelanjutan. Pertanyaan besar pun mengemuka, apakah Indonesia siap berdiri sejajar dan memainkan peran strategis sebagai kekuatan utama ekonomi Asia, atau justru kembali terjebak dalam permainan lama yang menguntungkan pihak lain? Jawabannya ditentukan oleh kebijakan hari ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah Indonesia sudah berada di jalur yang benar untuk menjadi kekuatan ekonomi global yang sejati? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dukung kemajuan ekonomi bangsa, dan ikuti terus pembahasan strategis yang jarang diangkat media arus utama. Maju terus, Indonesiaku!